Baik pemirsa TV yang dirahmati Allah, ini ada seorang hamba Allah tidak menyebut namanya bertanya, Assalamualaikum Ustadz, pertanyaan saya tidak sesuai dengan tema pembahasan Ustadz hari ini. Saya mau bertanya, saya seorang karyawan di kantor leasing di bagian administrasinya. Saya ingin tanyakan apakah gaji yang saya terima termasuk riba dan bagaimana solusinya untuk saya ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Leasing itu apa ya? Hah? Betul ya. Jadi tagih-tagih hutang tuh ya. Kredit ya. Iya Pak. Oh, ini sudah telepon lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ustaz. Alhamdulillah Pak Hasim. Silakan Pak. Tadi Ustaz sudah menyebutkan angka-angka penganut agama di dunia yang besar ya. Iya. Secara kuantitas, jumlah. Iya. Tapi kita sering mendengar bahwa kita umat Islam ini kuantitasnya banyak, kualitasnya nggak ada. Istiqamah dalam beragama ya. Iya. Kesungguhan dalam menjalankan perintah agama, kecuali yang penting-penting saja. Semayang, masalah hormati, kawin, Iya. zakat, biasanya payah orang bayar, kena rugi ya. Nah itu maksud saya tidak berkualitas. Nah bagaimana dengan penganut agama lain ini? Nah pengetahuan itu sama Ustaz. Apakah orang Kristen juga begitu? Cuma di KTP saja, Christmas misalnya. Iya. Nah, atau agama lain juga begitu, hanya konsistensi sama ngontenyo. Mohon itu saja perbandingan. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak Hashim di Ketapang ya. Bagus sekali pertanyaannya. Iya, di segi kuantitas umat Islam terbesar kedua di dunia, malah ada yang menyebutkan nomor 1 sekarang. Umat Islam nomor 1, orang Kristen nomor 2. Kenapa? Karena orang Kristen itu terpecah menjadi 2, jadi Katolik dan Protestan. Sedangkan umat Islam yang Sunni ini, Ahlussunnah wal Jamaah ini masih lebih banyak yang tidak terpecah ya. Kalaupun terpecah Syi'i atau Syiah itu hanya sedikit, barang 20% orang Syi'i itu. Tapi terpecahnya Katolik dengan Protestan itu membuat angka-angka statistik mereka menjadi rendah. Jadi Islam Sunni yang terbesar di dunia ini sekarang. Tetapi tidak resmi, tidak diakui oleh dunia. Karena dunia ini dikuasai oleh orang Kristen. Mereka masih menganggap mereka terbesar di dunia. Padahal sesungguhnya Sunni Islam yang lebih besar di dunia. Besar di segi kuantitas ya. Di segi kualitas tidak ada. Kita kalah dengan Jepang. Agama Shinto sangat sedikit orangnya. Shinto tidak lebih dari 40 juta. Tetapi kualitas mereka, jalan-jalan di Aceh, jalan-jalan di Indonesia, semua Daihatsu, Toyota, punya Shinto semua, punya orang Jepang semua, punya orang Korea lagi. Ya. Nah, jadi sangat berkualitas mereka itu. Kita tidak berkualitas, kenapa? Ada beberapa sebab. Yang pertama, umat Islam tidak berkualitas karena mereka meninggalkan Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup mereka. Yang kedua, mereka pernah dijajah sangat lama oleh negara-negara Eropa, negara kolonial, termasuk juga oleh orang Jepang. Yang keempat, di dalam Islam ini tidak lagi mengikuti ajaran sunnah. Banyak sekali dongeng-dongeng, banyak sekali bid'ah-bid'ah yang berlaku di dalam masyarakatnya. Jadi banyak hal menyebabkan kuantitas ini tidak. Nah, bagaimana di dalam agama lain? Apakah agama lain ada juga yang abangan? Abangan artinya tidak mengikuti petunjuk agamanya. Juga seperti itu, sama.
Jadi orang-orang Kristen juga banyak yang tidak ke gereja, orang-orang Buddha juga banyak yang tidak beribadah, semuanya sama. Tetapi kekuatan orang lain di segi ilmu pengetahuan. Ada ahli-ahlinya, mereka itu tidak perlu sekolah tinggi, tidak perlu S2, S3, profesor dan sebagainya, tetapi mereka mengamalkan ilmu lalu mempraktekkan ilmu. Bayangkan dengan orang-orang Islam, hanya pergi kuliah ya, S3, S4 yang pandai ngomong doang. Tidak pernah praktek. Misalnya ahli pertanian, tidak pernah ahli di bidang pertanian, hanya duduk di belakang meja. Ahli teknik, doktor, profesor doktor teknik, tidak pernah membuat mobil, tapi duduk di belakang meja. Ini kesalahan-kesalahan umat Islam di seluruh dunia. Baik Pak Hashim, kalau kita menguraikan lebih panjang, lebih banyak orang sakit hati sama kita. Jadi gini, ada hamba Allah tadi yang kerjanya ada administrasi ya di kantor leasing. Nah, jadi jawaban saya sementara begini, ini belum final. Anda bekerja terus di situ dan gaji Anda itu halal ya, sebagai orang bekerja, dan Anda tidak pernah ada niat untuk makan riba. Jadi gajinya halal. Kalau ada praktek-praktek riba di atas itu urusan yang punya tuki itu. Suatu saat kalau ada kesempatan lain, Anda harus keluar dari tempat praktek riba itu mencari pekerjaan lain yang tidak ada riba. Tapi sebelum ada kerja, jangan keluar di situ. Sebelum ada tempat yang lain, jangan keluar di situ. Karena kalau Anda menganggur nanti lebih bermasalah lagi ya. Karena kita hidup berkeluarga, punya tanggung jawab, maka jangan buang-buang tempat kerja kita. Demikian jawaban saya secara ringkas. Mudah-mudahan Anda senang bekerja di situ dan mendapat rezeki yang halal. Jangan lupa kalau banyak rezeki berzakat. Kalau tidak wajib zakat juga boleh bersedekah. Ya, begitu ya, Bi ya. Ya baik pemirsa TV, waktu tinggal beberapa menit lagi. Sudah cukuplah di sini ya, Bi. Tidak bisa kita tambah lagi. Mungkin pertanyaan terakhir, Bi, singkat padat. Apakah pada saat nanti umat Islam dan nanti akan menang ataupun sebaliknya atas Yahudi akan kalah? Menarik juga ya. Insya Allah saudara-saudaraku umat Islam, Islam akan menang. Liyudhirahu ala dini kulli. Dimenangkan oleh Allah agama ini atas setiap agama apapun. Yahudi itu akan kalah suatu saat. Jadi nanti terjadi perang antara Islam dan Yahudi, dimenangkan oleh umat Islam. Yahudi itu akan kalah, bersembunyi di balik-balik batu, tapi batu-batu itu berbicara, wahai orang Islam, ini Yahudi di balik saya, bunuhlah, kata batu. Orang-orang Yahudi bersembunyi di pohon-pohon al-gharqad, nama pohon itu, pohon berduri. Kata pohon al-gharqad itu, wahai orang Muslim, ini Yahudi di balik saya, bunuhlah dia. Jadi orang Yahudi kalah total. Dan di situ Allah SWT menurunkan Nabi Isa alaihissalam memerangi orang Yahudi, kalah semua orang Yahudi. Maka kalian orang Yahudi jangan congkak. Suatu saat kalian akan kalah dan umat Islam akan menang di Palestina. Kemudian Nabi Isa meninggalkan Palestina menuju Madinah. Sampai di Madinah Nabi Isa meninggal dunia, wafat, lalu dikebumikan di dekat kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu hari-hari Rasulullah, janji-janji Rasulullah. Pemirsa Aceh TV, hanya sampai di sini pertemuan kita. Kita doakan Nabi. Saya yang berdoa ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan ni'amahu yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kekuatan kepada kami umat Islam, ya Allah. Ya Allah, hancurkanlah musuh-musuh kami, ya Allah. Hancurkanlah Yahudi, ya Allah. Hancurkanlah orang-orang Israel, ya Allah. Ya Allah, matikan Presiden Amerika, ya Allah. Si anjing gila itu, ya Allah.
Ya Allah ya Tuhan ku menangkan umat Islam ya Allah. Bantulah rakyat Palestina ya Allah ya Rabbi ya Rabbana, bantulah umat Islam Palestina. Bebaskanlah Masjidil Aqsa ya Allah dari ronrongan orang Yahudi dan Amerika ya Allah. Ya Allah ya Tuhan ku tunjuklah kekuasaan-Mu ya Allah. Ya Allah cintailah umat Islam ya Allah. Cintailah orang-orang beriman ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, kami mohon kepadamu ya Allah. La haula wala quwata illa billah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.